Salam, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini tema khotbah saya adalah Barabas, oh Barabas. Sekali lagi, Barabas, oh Barabas. Matius 27 ayat 21 sampai 22 berkata, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Saudaraku, dalam pengadilan Pilatus ada cerita fenomenal yang penuh makna teologi. Kenapa? Karena Kristus melakukan banyak hal yang saya namakan gratis. Memberi makan gratis, melakukan bakti sosial gratis, mengajar gratis, menyembuhkan gratis tanpa mereka ke dokter atau ke tabib. Tapi tatkala Kristus di hadapan Pontius Pilatus, lalu berhadapan dengan seorang penjahat dan penjahat, terkenal kejahatannya menurut Alkitab, lalu disuruh mereka pilih. Mereka lupa diri, bagaikan kacang lupa kulit. Yang dipilih adalah Barabas. Nah saudaraku, kalau begitu kenapa Barabas? Kalau begitu kenapa Barabas yang dipilih oleh mereka? Pasti ada maknanya. Pasti ada fenomena teologi yang perlu kita cermati. Nah saudaraku, diberkati oleh Tuhan, ternyata yang hadir saat itu mewakili penjahat yang disebut penjahat kelas kakap, penjahat yang terkenal kejahatannya. Harus namanya Barabas. Tidak boleh namanya Peter, tidak boleh namanya Benjamin, tidak boleh namanya Daniel, karena artinya pasti berbeda. Itulah kedaulatan Allah dalam secara menentukan orang yang harus namanya Barabas. Kenapa harus Barabas? Barabas, oh Barabas. Karena begini saudara diberkati oleh Tuhan. Nama Barabas ini dari bahasa Ibrani, dari dua kata, yaitu kata bar berasal dari kata ben, artinya anak. Sekali lagi, kata bar dari kata ben berarti anak. Dan yang kedua adalah dari kata abbas, yaitu dari akar kata ab, artinya bapa. Jadi Barabas artinya anak bapa. Saudaraku, oleh karena tadi saya berkata, tidak boleh ada penjahat yang namanya Peter, namanya Benjamin, namanya Daniel, namanya Yusuf, namanya Daud, namanya Timotius. Tidak boleh. Karena artinya bukan berarti anak bapa. Dan saudaraku, penjahat yang dibebaskan menurut voting saat itu adalah terkenal kejahatannya. Saudara bisa bayangkan, Yesus memberi makan gratis, mengajar gratis, pengobatan gratis, tapi semuanya luntur, hilang, lenyap, dan Yesus kalah voting. Nah saudaraku, kalau begitu, dari kata Barabas yang berarti anak bapa, apa yang kita pelajari? Barabas menunjukkan, memberi pengertian bahwa 2000 tahun yang lalu seorang penjahat, seorang terkenal kejahatannya, yaitu anak bapa yang dikasih bebas. Anak bapa yang dikasih itu bebas, dan Yesus yang dihukum mati. Kalau seandainya mereka pilih Yesus dan Barabas yang dihukum mati, maka penyaliban untuk pengampunan dosa belum terjadi. Saudara dan saya akan terus melakukan pengorbanan domba. Saudara dan saya terus melakukan ritual ibadah simbolik, karena dosa belum ditebus di Bukit Golgota oleh Allah itu sendiri dalam Kristus. Tetapi Galatia 4 ayat 4 berkata, genap waktunya. Dan Barabas harus hidup di zaman Pontius. Kenapa? Karena di zaman Pontius, di zaman Romawi, penyiksaan yang paling mengerikan yaitu penyaliban dengan disiksa. Dan itu dilakukan, dan itu dialami oleh Yesus. Dan itulah yang terjadi pada Kristus. 2000 tahun yang lalu Yesus kalah voting,
Yesus kalah suara karena para massa orang-orang Yahudi yang mungkin saat itu mereka juga yang berkata, Hosana, Hosana, berikanlah kami keselamatan. Mungkin di antara mereka juga yang menghentar Yesus masuk ke kota suci, kota Daud. Tetapi mereka juga yang sama berteriak, Barabas dibebaskan, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Barabas harus dihukum dan ada pada zaman Pontius karena penyiksaan yang paling dasar, yang paling bengis ada di zaman itu. Kalau seandainya penyaliban Yesus terjadi di zaman sekarang, maka saya tidak bayangkan Yesus tidak mengalami penderitaan yang melebihi seorang hamba Tuhan yang pernah menderita. Karena Yesus kalau langsung ditembak mati, maka penderitaan tidak sebengis, tidak sehebat orang lain. Tapi karena Yesus diputuskan kalah voting di zaman Pontius Pilatus, pemerintahan Romawi yang terkenal dengan penghukuman yang bengis, maka penderitaan saudara dan saya belum sehebat Yesus. Salib yang kita pikul belum sehebat Yesus. Nama Kristus yang kita pikul, kita kenakan, kita jalankan, kita imani, lalu kita menderita karena nama itu belum sehebat yang dialami oleh Kristus. Siapakah Barabas? Barabas mewakili saudara dan saya, anak-anak Bapa. Barabas yang berarti anak Bapa adalah mewakili manusia pendosa pada umumnya yang 2000 tahun yang lalu dinyatakan di pengadilan Pontius Pilatus Romawi, dan pengadilan yang diputuskan dan dihadirkan oleh suara mayoritas dari bangsa Yahudi. Sah dua keputusan, yaitu keputusan dari Romawi Matius 27 ayat 11 sampai 26 dan oleh kaum Yahudi Matius 26 ayat 25 sampai 68. Sah Yesus digantung di bukit Golgota. Siapakah Barabas? Saudara dan saya, pendosa-pendosa itu. Siapakah Barabas? Kita pendosa-pendosa yang tidak tahu malu, yang tidak perlu dikasihani, tapi oleh belas kasihan, oleh keputusan kalah voting, Yesus disalibkan, kita bebas. Anak Bapa telah dinyatakan secara resmi, baik di pengadilan Romawi dan pengadilan orang Yahudi. Bebas, kita bebas, anak-anak Bapa telah bebas, dan Yesus memanggul salibnya menuju bukit Golgota melewati Via Dolorosa. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau demikian, maka bersyukurlah kita kepada Tuhan, karena pengadilan Romawi telah memutuskan dan voting yang dimenangkan oleh suara orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi saat itu memenangkan Barabas, maka kita dibebaskan. Saudara dan saya sudah bebas oleh darah Kristus. Saudara dan saya sudah bebas oleh kasih karunia penyaliban Kristus. Saudara dan saya sudah dinyatakan bebas. Pesan saya hari ini, jangan hidup di dalam dosa lagi. Jangan berbuat dosa yang sama. Ingat statusmu adalah ciptaan yang baru. Ingat statusmu bahwa sudah dibebaskan. Ingat statusmu anak Bapa yang sudah dibebaskan dalam voting Romawi dan Yahudi. Hidup dalam kekudusan, layani Tuhan, cintailah Dia sampai engkau menutup mata. Kiranya sadar identitas kita, jati diri kita, bahwa kita anak Bapa, Barabas yang telah dibebaskan. Sekali lagi, Barabas, oh Barabas. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.